Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hai hai, welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih ya teman-teman? Alhamdulillahirobbil alamin. Kita masih terus diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang ya sampai dengan saat ini. Dan semoga kita terus diberikan kesehatan agar kita bisa menghadapi Ramadan 2022 nanti dengan maksimal ya. So video kali ini aku hadir dengan Ramadan Journal. Tahun sebelumnya juga pernah buat ya teman-teman, tapi mungkin beda aja bentuknya, tapi isinya sama aja ya. Dan mungkin ada beberapa tambahan-tambahan lain yang menurut aku sesuai dengan kebutuhan yang aku butuhkan ketika aku lagi nulis bullet journal atau jurnal Ramadan seperti ini. Kalau ada yang nanya, kenapa sih kak kok capek-capek nulis gitu ya? Padahal banyak banget gitu dijual di online, terus juga bisa print PDF-nya langsung gitu ya. Tapi karena emang aku lagi rajin nulis, lagi pengen nulis-nulis, jadi ya it's okay, aku tulis aja daripada beli gitu ya. Kalau beli kan lumayan sih, harganya lumayan banget, lumayan mahal, lumayan mehong. Jadi aku mikirnya lebih baik ditulis aja sekaligus untuk mengasah kreativitas kita. Ya, tak terasa ya, tinggal beberapa hari lagi kita bakal menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan tentunya. Dengan keberkahan di bulan Ramadan ini, orang-orang tuh terus berlomba-lomba gimana caranya bisa memperbanyak amalan yang baik yang bisa mendatangkan pahala tentunya. Nah, tak jarang nih ya, kadang kita bingung gitu, amalan apa aja sih yang harus kita kerjakan selama bulan Ramadan. Nah, salah satu cara agar amalan kita berjalan teratur dan juga baik adalah dengan menulisnya di jurnal khusus Ramadan seperti yang sudah aku buat saat ini ya teman-teman. Ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil ketika kita mengisi jurnal Ramadan seperti ini. Yang pertama itu kita bisa menjadikan amalan kita lebih teratur, terus juga target selama bulan Ramadan itu jelas dan juga tertulis sehingga kita tidak mudah lupa tentunya. Terus juga jika Ramadan tahun kemarin ya, kalau misalkan teman-teman ada yang sempat ngisi di jurnal kemarin ya, di tahun kemarin, nah kita bisa membandingkan tuh dengan Ramadan yang tahun sekarang, apakah amalan kita meningkat atau bahkan sebaliknya. Terus juga manfaat lainnya, kita bisa merenungi diri ya dengan mengisi jurnal Ramadan, apa aja sih yang bisa kita renungkan gitu, perbuatan baik apa aja yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan selama Ramadan ini. Buat teman-teman yang mungkin lagi nyari-nyari inspirasi buat nulis jurnal Ramadan seperti ini, kalian bisa mencontoh apa yang sudah aku buat. Kalau kebanyakan, kalian bisa kurangi sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Kalau emang masih bingung, gak usah yang banyak-banyak dulu. Kan biasanya nih ya, kalau kelihatan banyak gitu yang harus diisi, malah kita jadi bingung gitu ya, malah jadi malas ngisinya. Jadi kalau misalkan lebih simpel, lebih gampang lagi, kalian bisa mengurangi beberapa bagian yang kalian anggap tidak perlu untuk tidak perlu untuk dipakai. Dan di tahun kemarin aku juga sempat bikin bullet journal seperti ini untuk Ramadan khususnya ya. Kalian bisa tengok videonya, aku taruh di atas. Ya sama, masih burik juga, dan yang sekarang juga masih burik ya. Malu ya sebenarnya. Tapi ya karena kita lagi belajar, so it's okay lah ya teman-teman. Untuk pertama ini aku tulis sampulnya Ramadan. Terus ada Ramadan Journal. Ini sebenarnya kelupaan ini. Ya seperti ini ya teman-teman. Lanjut di halaman berikutnya ada Ramadan Planner. Cuma ini untuk tanggal-tanggalnya aku sesuaikan aja dengan tanggal Ramadan ya teman-teman. Jadi kita mulai dari Sabtu, Minggu, Senin sampai dengan Jumat. Jadi dan ini pun isinya masih kosong ya teman-teman ya, karena emang belum ada rencana mau ngapain aja di bulan Ramadan nanti. Jadi ini masih kosong. Nanti kalau misalkan seiring waktu berjalan, semuanya pasti akan terisi sesuai dengan kebutuhan aja ya. Dan juga di samping kalender aku tulis untuk jadwal imsak dan juga iftar atau buka puasa. Jadi di sini nggak jauh-jauh ya, kita nggak usah buka-buka lagi untuk pengen lihat jadwal imsaknya jam berapa, jadwal buka puasanya jam berapa. Jadi langsung aja aku tulis di sini sesuai dengan wilayah kotaku sekarang ya, wilayah Gorontalo gitu.
Yang berikutnya ada goals. Nah, untuk goals ini di sini aku tulis ada beberapa goals yang harus aku capai atau harus aku laksanakan di Ramadan tahun ini. Yang pertama yaitu harus bisa menghafal 30 juz itu ya teman-teman. Terus juga ada beberapa surah yang emang dari dulu pengen banget aku hafal, tapi sampai dengan saat ini belum bisa juga dihafal-hafal ya. Terus juga pengen membiasakan tahajud dan juga duha itu menjadi sebuah kewajiban gitu ya. Jadi kalau kita nggak melaksanakannya terasa ada yang kurang gitu ya. Terus juga apalagi ya, perbaiki bacaan sholat dan sholawat, istighfar itu menjadi kewajiban. Ini masih banyak banget yang kosong. Nanti kalau misalkan ada tambahan nanti bakal aku tulis lagi di sini ya teman-teman. Oke, yang berikutnya yaitu adalah habit tracker. Kenapa pakai nulis habit tracker seperti ini? Karena kita itu sebagai manusia tempatnya lupa ya teman-teman, tempatnya lupa. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan positif yang harus kita lakukan setiap hari, tapi karena kita lupa jadinya terabaikan begitu aja. Jadi kalau aku nulis seperti ini otomatis itu nggak bakal terabaikan dan pasti kita bakal ingat ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa habit tracker yang sudah aku tulis seperti exercise tiap hari atau workout gitu ya teman-teman. Terus juga karena aku juga lagi program diet nanti di bulan puasa, di sini ada no sugar, ada no gorengan. Setiap hari itu harus kita hindari yang namanya gorengan. Terus juga tidur jam 10 malam ya, jadi kita nggak boleh begadang karena malamnya kita mesti bangun untuk melaksanakan ibadah sholat malam. Terus juga untuk sahur gitu ya, jadi nggak boleh begadang. Ada main sama anak. Nah ini termasuk prioritas juga sebenarnya teman-teman, karena emang waktu aku tuh habis untuk kerjaan aku ya teman-teman. Jadi untuk anak kayaknya susah banget untuk meluangkan waktu ya. Jadi aku harus tulis seperti ini. Terus yang berikutnya ada water itu setidaknya minimal 2 liter sehari walaupun kita lagi puasa. Jadi kita bisa mengatur jam-jam untuk mengkonsumsi air putih kita biar kebutuhan air putih kita tetap terpenuhi ya teman-teman. Berikutnya ada no spending. No spending ini yaitu seperti lebih ke challenge ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengontrol jajan atau pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting buat aku pribadi. Nah, terus di optimasi YouTube ini sebenarnya banyak banget. Ada optimasi YouTube karena emang channelku sampai dengan saat ini masih jalan di tempat. Jadi aku pengen gimana sih caranya biar channel aku itu bisa berkembang gitu ya, nggak jalan di tempat mulu gitu. Jadi aku pengen setiap hari itu ada waktu yang aku luangkan untuk belajar gimana caranya biar channel aku bisa berkembang gitu ya teman-teman. Lanjut halaman berikutnya. Nah ini yang paling penting ya teman-teman. Yang paling penting banget, amalan-amalan yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan. Jadi buat teman-teman bingung amalan-amalan apa aja yang bisa teman-teman lakukan, ini banyak banget dan kalian juga bisa mencontek ini. Tapi ini tergantung dari kebutuhan teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan kurang kalian bisa tambahkan. Ini yang pertama ada puasa tentunya ya, ada tahajud, ada sholat qabliyah, ada tiap hari harus baca surat Ar-Rahman, one day one juz, duha, zikir pagi, zikir sore, ada baca surat Al-Waqiah, sedekah paling utama ya, sedekah subuh, terus juga qabliyah dan ba'diyah syukur, asar, terus juga jangan lupa untuk baca yasin, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, tarawih tentunya ya pas kita lagi Ramadan. Terus juga sebelum tidur jangan lupa untuk membaca Al-Mulk ya teman-teman. Dan yang paling utama setiap hari jangan lupa untuk kita harus bisa membiasakan diri untuk selalu bersolawat minimal 1000 kali dalam sehari. Oke, yang berikutnya ini ada Quran Log. Kalau yang sebelumnya, di halaman sebelumnya itu ada one day one juz. Jadi di halaman Quran Log ini lebih ke trackernya aja. Jadi aku mencatat apa aja yang udah aku baca. Misalkan dalam sehari udah baca 1 juz, satu hari surah apa, juz berapa aja yang udah aku baca. Jadi aku catat di sini. Jadi lebih ke tracker aja sebenarnya.
Terus yang berikutnya ini ada hafalan juz. Hafalan juz ini hafalan juz 30 ya teman-teman tentunya. Karena emang dari puasa sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya susah banget buat menghafal. Bukan susah ya teman-teman, astagfirullahalazim, namanya juga manusia ya. Tempatnya salah dan juga hilaf. Jadi di sini aku sudah nuliskan untuk 30 juz. Untuk juz 30 ya, maksudnya untuk juz 30 ada surah-surah yang sudah aku tulis. Nantinya di sini misalkan kalau sudah hafal nanti bakal aku centang. Dan juga di sini ada beberapa tambahan surah-surah yang pengen aku hafal seperti Al-Waqiah, Yasin, Ar-Rahman dan juga Al-Mulk. Oke, lanjut untuk di halaman berikutnya. Ini manajemen waktu. Kenapa aku pasang di Ramadan Journal ini atau di jurnal Ramadan ini? Karena aku pengennya dalam satu buku itu semuanya ada ya. Jadi aku nggak bolak-balik buka buku yang satu, buka buku yang ini, bikin jurnal ini, bikin jurnal itu. Jadi semuanya ada di sini. Jadi untuk manajemen waktu ini atau time management ini sebenarnya nggak muluk-muluk ya, karena untuk video-videonya sudah aku pernah bikin sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang pengen cari tentang materi manajemen waktu, semuanya ada di video-video aku sebelumnya. Nah ini cuman aku tulis aja hal-hal yang aku bikin 4 kuadran seperti ini. Ada penting mendesak, terus juga ada penting tapi tidak mendesak, ada tidak penting tapi mendesak, terus juga tidak mendesak dan juga tidak penting. Nah kalau contohnya nih ya, contoh aja nih buat teman-teman yang belum paham tentang tentang kuadran ini. Jadi kalau misalkan dia penting terus mendesak, itu contohnya seperti misalkan punya bayi tiba-tiba nangis ya. Jadi kita harus otomatis menenangkan bayi itu. Terus juga sarapan keluarga atau masakan untuk keluarga itu kan penting ya teman-teman. Terus juga untuk deadline kerjaan gitu. Kalau misalkan kerjanya harus segera diselesaikan, berarti dia masuk di penting dan juga mendesak gitu ya. Telepon keluarga juga penting. Dan ini harus segera dilakukan. Penting dan mendesak itu harus segera dilakukan. Terus juga untuk yang kuadran kedua penting tapi tidak mendesak. Ini biasanya seperti olahraga, arisan keluarga, kita mau planning hari ini, terus juga kita mau baca buku atau kita pengen melatih atau lebih ke pengembangan diri ya, lebih untuk meningkatkan kapasitas diri. Jadi itu masuk di kuadran kedua ini, penting tapi tidak mendesak, artinya bisa kita rencanakan ya. Jadi bisa kita rencanakan untuk kuadran yang kedua ini. Terus yang ketiga yaitu tidak penting tapi mendesak. Nah, kalau ini kita bisa ambil contoh seperti balas chat gitu ya, misalkan ya, balas chat, balas email, terus kita mesti telepon teman atau kunjungan tetangga gitu ya. Jadi untuk yang kuadran ketiga ini bisa kita delegasikan aja ke orang lain gitu tugasnya. Nah, terus yang keempat tidak penting dan juga tidak mendesak. Nah, kalau yang satu ini tidak penting terus juga tidak mendesak. Kalau yang ini bisa kita eliminasi ya teman-teman, seperti main game, terus kita surfing lama-lama di internet, main di media sosial gitu ya, nonton TV. Jadi kalau misalkan kita rasa itu nggak penting, ya udah ditinggal aja atau dieliminasi aja. Jadi di kuadran pertama harus segera kita lakukan, terus yang di kuadran kedua itu bisa kita rencanakan atau kita bisa planning, yang di kuadran ketiga itu bisa kita delegasikan tugasnya ke orang lain, dan yang keempat kita bisa eliminasi hal-hal yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Yang berikutnya ada Ramadan list. Sebenarnya di sini ya teman-teman, kalau lebih tepatnya kalau kita bikin to-do list seperti ini, di sini kan aku udah tulis ya to-do list mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi. Ini sebenarnya kita pakai patokan waktu ya teman-teman. Cuma di sini aku nggak tulis waktunya karena salah dalam penulisan formatnya seperti ini ya. Cuman ini hanya kita jadikan patokan aja. Kalau dari bangun tidur tuh ya iya, ini tugas yang bakal aku lakuin dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi gitu ya. Jadi semua kegiatan kita itu sudah terencana dengan baik. Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang penting hari ini atau kegiatan-kegiatan yang di luar dari sini,
di luar dari jadwal kita sehari-hari, itu bisa kita tulis di remember, atau kita bisa tambahkan catatan-catatan apa gitu yang untuk yang bisa mengingatkan kita ada kejadian apa hari ini, atau ada rencana apa yang emang bener-bener gak bisa ditinggal hari ini gitu ya. Oke, yang berikutnya ini ada meal plan. Nah, meal plan ini sudah saya isi. Kenapa pakai sticky note kayak gini? Biar lebih gampang aja ya teman-teman. Jadi aku nggak harus nulis berulang-ulang kali untuk formatnya seperti ini, dan biar kita juga bisa hemat ruang dan juga tempat. Jadi kalau misalkan dalam seminggu semuanya sudah selesai, tinggal dicabut aja kayak gini ya, tinggal dicabut. Nah kayak gini, jadi kita bisa ganti dengan menu yang lain tanpa harus mengotori si catatannya itu sendiri. Ini kalau misalkan kita tulis langsung di sini nanti bakal kelihatan kotor dan juga kelihatannya kayak jelek aja gitu ya. Gitu. Dan untuk selanjutnya teman-teman, untuk di shopping list ini teman-teman bisa menyesuaikan aja dengan menu yang ada di samping sini di meal plan. Kalau misalkan ada menu ayam goreng, ikan bakar, ikan kembung, terus tuna, apa segala. Jadi teman-teman bisa tulis di sini yang pengen dibelanjain dalam waktu seminggu. Jadi kita nggak repot-repot lagi untuk mikir kita mau belanja apa, menunya apa gitu ya. Dan itu bisa mempersingkat waktu kita ketika kita lagi berada di dapur. Biasanya kan kita bingung ya, pengen masak apa gitu ya. Kalau hari ini masak apa, besok masak apa, belanja apa, kadang suka bingung kayak gitu. Nah, dengan cara seperti ini akan mempermudah kerja kita di dapur. Oke teman-teman, ternyata videonya sudah sampai di ujung ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Kalau misalkan ada kekurangan dimohon dimaafkan karena sama-sama kita lagi belajar. Dan juga sampai jumpa untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.